Korea Utara harus membayar Rusia dengan harga mahal melalui kematian ratusan tentara Pyongyang di medan peperangan demi pertukaran militer. Kematian itu sejatinya telah diprediksi oleh sebagian pihak sejak Kim Jong-un dan Vladimir Putin menandatangani Fakta Kerjasama Pertahanan. Pertanyaannya, apa yang dicari Kim Jong-un hingga rela membiarkan pasukannya tewas di tanah Rusia, dan apa yang Kalau dilihat kembali pada Juni 2024, ketika Vladimir Putin dan Kim Jong-un bertemu, keduanya menandatangani sebuah Fakta Kerjasama Pertahanan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah Putin dan Kim setuju untuk saling membantu jika keamanan negara salah satu dari mereka terancam. Nah, baru pada awal November 2024, fakta itu kemudian dituangkan ke dalam undang-undang. Tak lama setelah fakta itu diimplementasikan menjadi undang-undang, Ukraina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat melaporkan soal pengiriman pasukan Korut ke Rusia. Barat menyebut Korea Utara mengirim sekitar 10.000 pasukan, sementara Ukraina memperkirakan ada sekitar 11.000 orang. Mereka kemudian dilatih dan ditempatkan di Kursk, wilayah Rusia yang pertahanannya berhasil dijebol oleh Ukraina. Mereka bahkan diberikan seragam dan senjata milik Rusia. Namun, per Kamis 19 Desember 2024, Reuters melaporkan sudah ada setidaknya 100 tentara Korea Utara yang meninggal dunia di medan pertempuran Rusia versus Ukraina. Pertanyaannya, apa yang dicari Kim Jong-un hingga mengorbankan pasukannya untuk Rusia? Sebagian analis berpendapat bahwa pengerahan pasukan itu merupakan implementasi dari Fakta Kerjasama Pertahanan Korea Utara dan Rusia. Rusia terancam oleh Ukraina, maka Korea Utara akan membantu dengan menyuntikkan kekuatan melalui pengiriman pasukan. Namun, bukan berarti Kim akan mengirimkan pasukannya secara cuma-cuma. Ada bayaran yang harus diberikan Putin sebagai balasan. Apa saja itu? Ada sejumlah dugaan dan analisis terkait balasan apa yang akan diberikan oleh Putin. Pertama, kita mulai dari analisis Keamanan Nasional dan Intelijen Amerika Serikat. Jubir Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby menyebut pihaknya memang sudah mendapatkan sejumlah data dari pergerakan tentara Korea Utara. Namun, belum ada bukti pasti balasan apa yang diberikan Putin untuk Kim Jong-un usai Korea Utara mengirimkan pasukannya ke Rusia. Analis lain menyebut ada dua hal yang dicari Kim Jong-un dari Putin. Pertama, bantuan militer jangka pendek. Dan kedua, jaminan strategis jangka panjang yang bisa membantu Kim melawan Amerika Serikat dan tetangganya Korea Selatan. Secara jangka pendek, Kim Jong-un diduga akan meminta bantuan Putin untuk mengembangkan program senjata nuklir dan kapal selam bertenaga nuklir. Pasalnya, selama ini Korea Utara masih gagal mengembangkan rudal yang bisa menghalau sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Plus, Korea Utara juga masih belum bisa meluncurkan 3 satelit militernya. Sementara, sangat mungkin bagi Rusia untuk membantu Korea Utara, mengingat Moskwa memiliki kelebihan di bidang nuklir dan luar angkasa. Ditambah, Putin juga bisa membalas Kim dengan membantu Pyongyang memodernisasi senjata warisan Uni Soviet milik mereka yang sudah ketinggalan zaman. Selain itu, Rusia juga bisa menyalurkan lebih banyak bantuan finansial, makanan, dan bantuan kemanusiaan lainnya. Itu tadi hal-hal yang bisa Rusia berikan untuk Korea Utara sebagai balasan atas pengiriman pasukan. Pertama, membantu Korea Utara mengembangkan senjata nuklir dan satelit militer. Kedua, memodernisasi senjata warisan Uni Soviet milik Pyongyang. Dan ketiga, menyalurkan bantuan finansial, kemanusiaan, dan makanan untuk Korea Utara. Tapi jika benar Rusia mengirim itu semua, ada harga mahal yang harus dibayar oleh Korea Utara. Apa saja itu? Harga mahal yang harus dibayar Korea Utara tentu saja dengan nyawa pasukan Pyongyang yang gugur saat mereka membela Rusia. Per Kamis 19 Desember 2024, ada sekitar 100 tentara Korea Utara yang meninggal dunia di Kursk dan 1.000 lainnya terluka. Ada sejumlah alasan mengapa tentara Korea Utara terancam mengalami kematian massal. Pertama, karena tentara Korea Utara sengaja dikerahkan ke garis depan untuk dijadikan umpan peluru. Dugaan itu disampaikan oleh Rektor Universitas Kajian Korea Utara di Seoul, Yang Mujin. Kedua, karena tentara Korea Utara dinilai kurang menguasai penggunaan teknologi mutakhir dan perang teknologi.
Maklum saja, karena terakhir Korea Utara berperang adalah tahun 1953. Saat itu, Korea Utara masih mengandalkan jumlah manusia dan berperang dengan gaya Uni Soviet. Berbeda dengan tentara Ukraina yang sudah terbiasa dengan perang teknologi selama 2 tahun belakangan. Namun, di lain sisi, pengalaman ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi Korea Utara. Tentara Korea Utara bisa mempelajari soal perang modern, penggunaan drone, rudal balistik, dan kontra pertahanan udara. Ketiga, karena adanya masalah kesenjangan komunikasi di antara tentara Korea Utara dan Rusia. Untuk berkomunikasi dengan baik, kedua belah pihak memerlukan penerjemah di antara pasukan Korea Utara dan Rusia. Jika tidak, bisa-bisa kesenjangan komunikasi ini menjadi kendala dalam operasi militer. Itu tadi hal-hal yang berpotensi menyebabkan kematian massal pada pasukan Korea Utara. Selain potensi kematian massal, keberadaan tentara Korea Utara juga bisa menguntungkan Barat. Kenapa? Sebab dengan begitu, Barat bisa saja mengamati kinerja tentara Korea Utara untuk mempelajari sejauh mana kemampuan tempur pasukan Pyongyang. Praktisnya, Kim ingin Putin membayar pasukan Korea Utara dengan melakukan transfer senjata nuklir, pengetahuan satelit militer, dan bantuan kemanusiaan. Meski demikian, masih belum diketahui secara pasti apakah Rusia akan membalas Korea Utara dengan mengabulkan permintaan Kim Jong-un atau tidak. Untuk itu, temukan jawabannya dan pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.